semuanya, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, kelas A1 pagi. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ulang dari materi kepuasan pelanggan. Apa sih pengertian kepuasan pelanggan? Dan apa pengertian pelanggan? Di sini sudah ada pengertian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan atas penggunaan suatu produk, barang, atau jasa, di mana harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Jadi, kepuasan pelanggan ini seperti apa yang didapatkan suatu pelanggan terhadap kebutuhannya, terpenuhi atau tidaknya, puas atau tidaknya, sehingga muncul suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan tersebut terhadap suatu barang maupun jasa. Pengertian pelanggan. Pelanggan atau customers adalah semua orang yang menuntut kita, dalam kurung perusahaan kita, untuk memenuhi standar mutu tertentu, di mana pelanggan ini sangat penting bagi kita. Di sini, pelanggan sangat penting karena pelanggan yang membuat perusahaan kita dapat berjalan dengan kebutuhan dan permintaan mereka. Selanjutnya, pandangan akan pelanggan bagi pemasar. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kitalah yang tergantung pada mereka. Ya, di sini kita yang bergantung pada pelanggan. Tidak mungkin pelanggan yang bergantung pada kita. Misalkan, jika kita membuat suatu barang, jika tidak ada pelanggan, kan pasti yang kita dapatkan kerugian karena tidak ada pelanggan. Maka dari itu, kita itu bergantung pada pelanggan, bukan pelanggan yang bergantung pada kita. Selanjutnya, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Jika kita tidak mengikuti keinginan pelanggan, mungkin produk, barang, atau jasa kita akan kurang menarik bagi mereka karena tidak sesuai dengan keinginan mereka tadinya. Selanjutnya, tidak ada seorang pun pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Ya, memang benar. Walaupun kita beradu dengan pelanggan, tetap pelanggan yang menang. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. Di sini, jika pelanggan tidak puas, besar kemungkinan ia akan beralih ke perusahaan lainnya. Pandangan akan pelanggan. Orang yang paling penting dalam setiap kesibukan atau bisnis kita itu yaitu pelanggan, tetap pelanggan. Ia tidak merepotkan kita. Pelanggan itu tidak pernah merepotkan kita karena mereka adalah yang kita maksud. Bagian dari kita, bukan di luar kita. Tidak sekedar statistik, mereka memiliki perasaan seperti kita. Jadi, mereka dapat merasakan puas tidaknya. Selanjutnya, orang yang datang kepada kita dengan kebutuhan dan keinginannya adalah tugas kita untuk memenuhinya. Mereka adalah darah kehidupan organisasi. Tanpa mereka kita tidak ada. Itu merupakan pandangan akan pelanggan. Di sini ada jenis-jenis pelanggan, yaitu pelanggan internal, pelanggan antara, pelanggan akhir. Pelanggan internal ini yang dimaksudkan seperti karyawan dan manajer ataupun atasannya
karena tanpa karyawan tidak mungkin mencapai pelanggan akhir. Di sini ada pertanyaan, apakah kepuasan merupakan suatu tujuan atau apakah kepuasan merupakan tujuan akhir? Kepuasan ini masih tanda tanya. Kalau menurut saya kepuasan bukan tujuan akhir. Pasti ada tahap-tahapnya lagi untuk mempertahankan pelanggan. Mengapa sih kepuasan merupakan hal penting? Hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pasang pasar yang lebih luas. Jadi kepuasan itu sangatlah penting untuk meluaskan pemasaran kita. Kepuasan meningkatkan keuntungan. Di situ juga masih ada tanda tanya. Kepuasan dan keuntungan masih ada tanda tanya. Kepuasan meningkatkan keuntungan atau tidak masih tanda tanya ya di sini. Keuntungan dari loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Benar. Jika pelanggan loyal terhadap perusahaan, pastinya memberikan keuntungan bagi perusahaan karena mereka tidak beralih kalau sudah loyal dengan perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang lama. Karena jika kita selalu memberikan kepuasan terhadap pelanggan yang loyal, biayanya mungkin akan lebih ringan dibandingkan menarik pelanggan baru, di mana kita harus mengeluarkan biaya promosinya dan biaya lainnya. Pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan bisnis akan percaya juga dalam bisnis lainnya. Biaya operasional perusahaan akan lebih efisien, benar, jika loyalitas pelanggannya sudah ada keuntungannya nih ya. Pelanggan loyal sudah memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Pelanggan yang loyal akan senantiasa membela perusahaan dan bahkan mampu menarik orang lain untuk menjadi pelanggan. Inilah keuntungan-keuntungan dari loyalitas pelanggan. Jika pelanggan sudah loyal terhadap perusahaan, pasti mendapat keuntungan-keuntungan ini. Selanjutnya, keistimewaan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu yang lebih tinggi dari produk memungkinkan memberikan manfaat. Untuk yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, membuat produk mudah laku dijual. Yang ketiga, memenangkan persaingan. Yang keempat, meningkatkan pasang pasar. Yang kelima, memperoleh pemasukan dari penjualan. Yang keenam, menjamin harga premium. Yang ketujuh, dapat dampak yang terutama adalah terhadap penjualan. Yang kedelapan, biasanya mutu yang lebih tinggi membutuhkan biaya yang lebih banyak. Karena semakin tinggi suatu produk untuk kualitasnya, biayanya pun akan semakin banyak juga. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang berorientasi waktu yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan finance for use, yaitu yang pertama, availability, tersedianya. Misalkan, pelanggan ini ingin membeli baju berkerah. Tersedia tidak, itu merupakan salah satu yang perlu diperhatikan. Tersedia tidak baju berkerahnya? Jika tidak tersedia, maka harus diperhatikan. Reliability, daya tahan atau kehandalan, di mana suatu produk atau jasa tersebut memiliki umurnya
beberapa atau daya tahan lamanya, yang dimana kemungkinan kecil mengalami kerusakan atau gagal pakai. Maintainability, kemampuan pemeliharaan. Di sini dimana perawatan untuk mengembalikan keadaan semula menggunakan prosedur yang sudah ditentukan. Producibility atau manufacturability, kemampuan menghasilkan. Ini semua harus diperhatikan dalam berorientasi pada kurun waktu. Selanjutnya, dimensi mutu. 8 dimensi mutu. Yang pertama, penampilan, performance, suatu karakter utama hasil produk. Di sini misalnya kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam pemakaian atau penggunaan. Yang kedua, gambar atau keistimewaan, feature. Ini merupakan tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu produk. Gambaran atau keistimewaan ini bersifat pilihan bagi konsumen. Konsumen suka atau tidaknya melihat, mereka bisa memilih. Yang ketiga, ketahanan, reliability, di mana kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Ketahanan. Yang keempat, kesesuaian, conformance. Pada dimensi mutu yang ini, di mana produk tersebut memenuhi standar tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. Ini seperti semacam janji yang harus dipenuhi oleh produk atau perusahaan untuk membuat produk tersebut. Yang kelima, lama bertahan, durability. Ini berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan, di mana semakin lama daya tahannya tentu semakin awet. Jika produk awet, akan dipersepsikan lebih berkualitas dibandingkan produk yang cepat habis atau ganti. Selanjutnya, kemampuan pelayanan, serviceability. Yang keenam, itu kemampuan pelayanannya bagus, harus bagus dimensi mutunya. Yang ketujuh, estetik. Ini seperti daya tarik produk, misalkan bentuk modelnya, desainnya, intinya fisik dari produknya. Yang kedelapan, mutu yang dirasakan, perceived quality, di mana ini merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas secara keseluruhan atau keunggulan suatu produk atau jasa dibandingkan produk lainnya. Ini semacam tujuan yang diharapkan. Di sini ada gambar motor dan handphone. Ini adalah contoh gambar mutu barang. Sebelum membeli, pasti kita melihat penampilannya. Ini motor dan handphone ini kita masukkan ke 8 dimensi mutu barang, itu pasti kita melihat penampilannya, keistimewaannya, daya tahannya, sesuai tidak dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Dimensi kualitas pelayanan. Yang A, bukti langsung, tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Yang B, kendalaan, reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang C, daya tanggap, responsiveness, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang D, jaminan, assurance,
mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanannya, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan-keraguan. Yang keempat atau yang empati. Yang kelima, empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan. Komunikasinya itu harus baik, yang baik perhatiannya pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan. Selanjutnya 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Yang pertama itu kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Ini mengalami atau menyebabkan kegagalan kesenjangannya. Harapan konsumennya beda, persepsi manajemennya pun beda. Mungkin seperti itu. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, kesenjangan antar spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasanya. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternalnya. Yang kelima, kesenjangan antar jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Mungkin kesenjangan antar jasa yang dirasakan ini berbeda dan jasa yang diharapkannya ini berbeda. Nah, seperti itu. Membuat atau menyebabkan kegagalan dalam penyampaian jasanya. Selanjutnya 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai ukuran makanan yang besar, padahal konsumen lebih mengharapkan menu yang banyak. Manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai kecepatan sampai tujuan, padahal konsumen lebih menyukai kenyamanan dalam perjalanan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan atau jelaskan dari PPT Kepuasan Pelanggan ini, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.